taman kebanggaan terkenal dari masa kejayaan. Adat istiadat daerah kita lestarikan untuk menjunjung budaya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, kota Sriwijaya terkenal masyhur sejak dahulu kala. Semangat adat bertutur kata, terimalah salam dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah terlebih dahulu kami akan menyapa ucapan selamat datang yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Teru. Telah hadir juga saat ini bersama kita yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haja R. Anita Nurihati. Yang kami hormati para pimpinan FKPD atau yang mewakili. Telah hadir juga saat ini bersama kita para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili Ketua Paguyuban Nusantara Sumatera Selatan Bersatu Bapak Insinyur Haji Syahriar Usman beserta Ibu. Yang kami hormati Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan Bapak Haji Albar Sentosa Subari SHSU. Dan juga turut kami sapa para pemangku adat kabupaten kota se-Sumatera Selatan, para pimpinan universitas negeri dan swasta, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Selatan, dan juga Direktur Utama Bank Sumsel Babel yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin yang tentunya kami muliakan. Dan tentunya dengan mengucap rasa syukur dan ucapan selamat datang pada hari ini bersama, kita akan mengikuti rangkaian acara pembukaan Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 di Taman Bukit Siguntang, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, awal kebersamaan ini marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, berikut ini malah bersama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan doa ini akan dipandu oleh Bapak Turandes Haji Rusdi Zubir MSc, gelar Raden Pandita Guru, yang merupakan Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Gubernur Provinsi Selatan, Bapak Haji Herman Teru, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sejenak mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu agar kiranya rangkaian acara kita pada hari ini akan dijadikan Allah SWT. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah yang Maha Rahman, dengan syukur yang tak terhingga kami persembahkan atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau berikan, yang satu persatu tidak dapat kami jabarkan. Sehingga pada pagi hari ini, di tempat yang bersejarah ini, kami dengan ridho-Mu dan izin-Mu dapat menghadiri acara pembukaan Pekan Adat Provinsi Selatan tahun 2020. Ya Allah, menjadikan acara ini sebagai manifestasi dan wujud kecintaan kami kepadamu sebagai pecinta alam semesta dengan segala keindahannya. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikan kami kekuatan, kesungguhan, kesemangatan untuk menggali, menghidupkan, memelihara dan melestarikan nilai leluhur adat istiadat masyarakat adat Sumatera Selatan yang pernah ada di dalam sistem pemerintahan marga dan masih dipelihara oleh sebagian masyarakat sebagai landasan untuk berkokoh jati diri masyarakat Sumatera Selatan. Dan kami akan mampu mempertahankan nilai leluhur adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai agama di tengah-tengah arus globalisasi ekonomi, budaya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Wahai yang Maha Pengasih dan Penyayang, kita pilih kasih dan Tuhan saya. Mohon kehadiran-Mu, Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau berkahi segala yang kami lakukan. Jauhkan kami dari halangan rintangan untuk berkiprah mendukung berbagai bidang pembangunan di bawah pimpinan yang mulia Bapak Haji Mandur, Gubernur Selatan, dan Bapak Haji Mawadi Yahya Wakil Gubernur. Ya Allah, Ya Rabbana, kami hadapkan diri kami untuk memuji syukur kepadamu serta mohon ampunan-Mu. Telah banyak dosa yang kami lakukan, baik yang kami ketahui maupun tidak kami ketahui, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan. Bagimu ya Allah, tiada yang tertutup. Engkaulah ya Allah mengetahui segala kehidupan kami. Engkaulah ya Allah mengetahui segala dosa-dosa kami. Sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak mengampuni rahmat kepada kami, sungguh ya Allah, kami termasuk orang-orang yang rugi dan kami tidak akan sanggup menerima hukuman. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami dan dosa-dosa keluarga kami dan limpahkanlah rahmat kepada kedua mereka. Ya Allah, banyak sudah yang telah kami mohon kecintakan, barangkali belum sepadan dengan perintah-Mu yang telah kami kerjakan, tetapi kami yakin padamu ya Allah, Engkau tidak akan jemu mendengarkan dan tak ada yang sulit untuk Engkau kabulkan. Ya Allah, Ya Rabbana, jadikanlah pertemuan kami pertemuan bernilai positif dan perpisahan kami menjadikan nilai positif menjadi produktif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah. Ada pantun sedikit Pak Gubernur. Tiba di Bulembang langsung ke Sungai Grong, semula sikap sonang yang mulia Bapak Herman Dulu Mokratong. Bermain melihat angsa berenang di rawa-rawa. Jika tidak dapat melestarikan adat budaya, hilang sudah identitas bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dolores Haji Rusdi Zubir MSI yang sudah memimpin doa pada hari ini juga ditutup dengan pantun pastinya ya. Baik, hari yang berbahagia, berikut ini Mela bersama kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Radas Ar-Rahmani MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Yang terhormat Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang terhormat para Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Sadial Usman selaku Ketua Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu. Yang terhormat para pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota.
para pimpinan perusahaan partisan, khususnya kami sapa Direktur Utama Bank Sumsel, hadirin undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, mohon izin kami melaporkan kegiatan Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini bertujuan satu, melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam adat istiadat Sumatera Selatan yang sangat beragam dan kaya. Dua, meningkatkan kemampuan dan peran serta pengurus pembina adat Sumatera Selatan yang telah diresmikan dan dilantik oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan pada Desember tahun 2019. Penyelenggaraan kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan beserta pengurus pembina adat Sumatera Selatan periode 2019-2024. Ragam kegiatan. Pertama, rembuk adat diikuti oleh 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Kedua, pelatihan aksara Palawa, aksara Jawi, dan aksara Kaganga yang berlangsung selama 4 hari dan diikuti oleh generasi muda. Ketiga, karnaval atau peragaan busana adat yang diikuti oleh 20 peserta dari daerah Sumatera Selatan dan paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu. Keempat, pergelaran tradisi lisan. Dalam hal ini sastra tutur dari kabupaten kota seluruh Sumatera Selatan. Kelima, demo dan lomba lukis model berpakaian adat. Keenam, lomba musikalisasi puisi bernuansa etnis Sumatera Selatan. Sumber dana dari pertama bersumber dari APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan. Yang kedua, bantuan pihak sponsor, yakni sponsor utama dari Bank Sumsel Bubble, sponsor lepas dari Pertamina Prabu Mulih, Tanrin Brothers, dan beberapa lainnya. Ketiga, bantuan OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya sekretariat melalui Biro Umum dan Perlengkapan. Untuk itu, panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Sekretariat Daerah beserta jajarannya, terkhusus kepada Bapak Asisten 1, Bapak Haji Ahmad Najib, Bapak Hidayat Komsu selaku TG UPP Kebudayaan, Satpol PP, BPSDMD, dan sebagainya. Demikian juga kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui Bapak Kapolda dan jajarannya, dan Bapak Pangdam beserta jajarannya. Kedua, sponsor terkhusus Bank Sumsel Bubble dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Harapan Bapak Gubernur, kami berharap kepada Bapak Gubernur agar menjadi matahari bagi kebangkitan kebudayaan di Sumatera Selatan. Matahari yang gelisah yang membagikan api dan panasnya kepada seluruh simpul-simpul kehidupan kebudayaan di Sumatera Selatan. Kami berharap seluruh simpul-simpul kebudayaan di Sumatera Selatan dapat melakukan inovasi sehingga seluruh objek pemajuan kebudayaan di Sumatera Selatan seperti tercantum dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dapat berkembang dengan baik. Akhir kata, apabila dalam penyelenggaraan kegiatan Pekan Adat ini banyak hal yang belum memuaskan, saya selaku ketua panitia, mohon maaf kepada Bapak Gubernur dan seluruh hadirin sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes A. Ramadi MSI yang telah menyampaikan laporan Ketua Panitia Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, tibalah saatnya kita mendengarkan sambutan Gubernur Sumatera Selatan. Sekaligus nanti kita akan mengikuti pembukaan secara resmi Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020. Nantinya kita harapkan nantinya kita harapkan, namun akan diawali dengan sambutan Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan, Pada Terhormat Bapak Haji Albar Santosa Subari SHSU. Kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya memasuki kata sambutan, juga saya ingin berpantun. Lamun-lamun melampun ke indera diri, singgah sebentar ke batiku. Ampun hamba tegak berdiri, wujud duduk dengan bersimpuh. Bukan lebah sembarang lebah, lebah bersarang di buku buluh. Bukan sembah sembarang sembah, sembah bersarang dari 10. Putih cahaya si kunang-kunang terbang hinggap di dahan kayu. Di antara sirih beradat pinang, di jari 10 sembah berlalu. Bapak Haji Herbadru, Sarjana Hukum Magister Manajemen yang saya hormati dan saya banggakan, Gubernur Sumatera Selatan. Para undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak kusebut gelarnya, yang kecil tak kusebut namanya. Selamat datang saya ucapkan terima kasih. Bapak Gubernur yang saya muliakan, mewakili semua pengurus pembina adat Sumatera Selatan, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya telah mendukung penuh acara kita Pekan Adat pada tanggal 12 sampai dengan 17 November yang akan datang. Sehingga tampak begitu ramainya dan bahagianya kita bersama. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang, harapan itu tetap kami harapkan. Insya Allah akan diagendakan setiap tahun. Kepada para sponsor yang telah mendukung acara ini, saya ucapkan terima kasih. Wal khusus kepada Bank Sumsel Bubble yang baru saja berulang tahun pada tanggal 6 November 2020, kami ucapkan selamat. Semoga tetap membangun daerah kita, Sumatera Selatan. Bank Sumsel Bubble sebagai bapak asuh kami. Jadi saya ulang, Bank Sumsel Bubble adalah bapak asuh kami. Kami maksudnya lembaga adat. Sebagaimana yang disampaikan yang mulia Bapak Haji Herbadru saat selaku gubernur, saat beliau memberikan pengarahan dan sambutan bahwa Bank Sumsel Bubble adalah bapak asuh lembaga adat ini. Dengan bersimpuh 10 jari, kami lembaga adat masih tetap mengharapkan dukungan penuh selanjutnya, terutama dalam merealisasikan program kerja kami yang akan datang. Terakhir, kepada para panitia, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita mensukseskan acara yang bernilai tinggi ini, mengangkat kearifan lokal kita di Sumatera Selatan. Sebelum ditutup, saya mau berpantun lagi sebagai pantun penutup. Duduk-duduk di tepi hutan, anak katak dimakan baruan. Pak Gubernur kami sembahkan untuk membuka perhelatan. Jauh kota di Irian, sungguh indah cendrawasih. Cukup sekalian saya sampaikan, maju untuk semua kita lanjutkan, wujudkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan, Bapak Haji Albar Sentosa Subaring SASU, yang juga nanti membuka acara dengan beberapa buah pantun. Baik, hadirin yang berbahagia, dan nanti juga akan kita saksikan beberapa penampilan ya, Karnaval Budaya Nusantara
pakaian-pakaian adat dari daerah Sumatera Selatan, dari luar juga Provinsi Sumatera Selatan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai nanti juga akan ada pembacaan puisi. Jadi seniman-seniman yang ada di Sumatera Selatan pada hari ini semua hadir dan berkumpul bersama tentunya untuk menemani dan juga pasti menghibur masyarakat Sumatera Selatan. Iya, dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, dalam event Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 ini juga berkaitan dengan peringatan Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2020 serta dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2020. Baik, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini tibalah saatnya bersama kita akan mendengarkan sambutan pada sekaligus juga akan membuka acara Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 nanti dengan ditandai menggoreskan kuas pada kanvas. Kepada yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan yang juga selaku Ketua Dunia Melayu, Dunia Islami Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Haji Hermanderu, kami silakan. Sekali lagi boleh kami minta tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Pantun Pak Saryawan, Pak Alban, kujino ujungnya lain-lain, tapi ku coba baca ini. Alang bangi pindang bulida, bujok-jok lalap jogging. Walaupun tiuh kita bubida, seponting jama-jama kita busatu. Tidak nyambung gitu kan? Harusnya dulu ujungnya itu. Yang buat tidak tahu kalau aku nilai bahasa Indonesia 8 terus dari SD dulu. Ini situ lagi nih. Makan pempek di Saga. Sumatera Selatan masyarakatnya ramah. Adat istiadat tetap dijaga agar budaya terjunjung seirama. Jadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati unsur Forkompimda Sumatera Selatan, hadir di antara kita atas dan 2 Sriwijaya, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yanglah kejingan Caung Sumselnya ini sudah dapat ininya, apa namanya, Jandi. Yang kita hormati Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan, Bapak Albar Subari, serta segenap kepengurusan Pembinaan Adat Sumatera Selatan, Sekretaris, Kepala atau Ketua bidang-bidang. Yang kita hormati Ketua Paguyuban Nusantara Bersatu, Bapak Insinyur Haji Syahrial Usman. Salah satu acara ini diselenggarakan di sini karena menghormati Pak Syahrial. Dulu Pak Syahrial yang menginisiasi, mengawali, membangun tempat ini. Yang kita hormati para bupati dan wali kota atau yang diutus untuk hadir sebagai bupati-bupati dan wali kota yang peduli adat. Para ketua adat
se-Sumatera Selatan. Di mana duduknya? Di Pamejong. Para sesepuh LVRI, tokoh masyarakat, para budayawan, seniman, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, para pejabat pemerintah kabupaten kota yang membidangi urusan kebudayaan, para siswa dan siswi, penerus perjuangan para pecinta adat ini, para guru, para hadirin yang semua saya yakini hadir di sini sebagai insan peduli adat. Hadirin yang berbahagia, adat adalah warisan budaya yang wajib kita lestarikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Menyadari pentingnya hal ini, maka Provinsi Sumatera Selatan sangat memprioritaskan pelestarian adat ini. Usaha kita untuk melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan harus terus-menerus, karena kalau tidak, maka generasi muda kita akan kehilangan arah dan jati diri. Dengan demikian, kita juga memerlukan pembangunan manusia atau pembangunan non-fisik, karena pembangunan fisik saja tanpa membangun non-fisik maka akan timpang dan berbahaya bagi masa depan bangsa, daerah, dan negara kita. Bukti bahwa adat-adat kita sangat kaya antara lain dapat kita saksikan dalam Pekan Adat. Hari ini kita akan melihat keindahan dan keragaman busana adat, sastra, tutur, peninggalan tradisi menulis kita di masa lalu, permainan tradisional dan kesenian. Banyak lagi yang belum kita sampaikan. Banyak lagi sebenarnya yang belum kita tampilkan dalam Pekan Adat ini. Bukan karena terlalu sedikit yang kita tampilkan, tetapi karena kekayaan budaya kita yang sangat banyak. Hadirin yang berbahagia, apa yang kita miliki seharusnya kita jaga. Itulah amanat para pendahulu kita, agar kita selalu memegang nilai-nilai luhur secara teguh yang diwariskan sekaligus memiliki identitas atau jati diri yang kuat. Untuk itu, saya mengharapkan sekecil apapun adat istiadat milik kita harus kita jaga. Jadikan kita bangga terhadap aset ini. Sebab mungkin kita rasakan kurang berharga atau kita nilai sudah usang, lantas diambil orang dan dikembangkan, maka kita akan mengalami kerugian dan malu. Bapak Ibu hadirin, anak-anak dari seluruh sekolah yang diundang, Bang Sumsel sebagai sponsor utama dalam semua kegiatan adat yang sudah saya tunjuk. Lembaga yang menangani persoalan-persoalan kebudayaan di dunia, yaitu UNESCO, selalu mengingatkan kita agar menjaga kebudayaan, karena kebudayaan bersifat rapuh dan rentan kepunahan. Di sisi lain, UNESCO mengatakan bahwa kebudayaan adalah investasi. Apabila dikelola secara baik, maka akan memberikan keuntungan, baik keuntungan material maupun non-material. Di kesempatan ini perlu saya sampaikan kepada seluruh hadirin bahwa acara hari ini sudah cukup membuat kita bangga.
sengaja saya inisiasi untuk diselenggarakan di sini, agar kita sama-sama meremind apa yang dicita-citakan oleh leluhur kita. Tanpa kita sadari, kita sedikit demi sedikit sudah meninggalkan adat budaya. Dan yang paling saya khawatirkan adalah perilaku yang sudah melenceng dari identitas Sumatera Selatan. Ini yang paling saya khawatirkan. Terkesan mendadak, iya, tapi ini adalah perbuatan. Yang saya inginkan hasil dari kita menyelenggarakan pekan adat ini, yakni implementasinya di lapangan. Jadi bukan show off adat-adat dan kebudayaan, kesenian kita, bukan itu. Tapi kita menginginkan implementasi. Sumatera Selatan yang punya budaya dan karakter sportif, tak katik nyucuk-nyucuk belakang yang namanya Sumsel ini. Ini juga harus kita pokok. Tidak ada ngumpat-ngumpat di belakang namanya Sumsel ini. Kita biasa dilatih dengan kesatriaan. Maka di kesempatan ini, apapun profesi kita tetap berpegang teguh dari apa yang kita wariskan. Memang tantangannya nggak sederhana. Kita diwariskan daerah yang luas dan sangat heterogen. Bisa jadi ada provinsi yang lebih luas, bisa jadi ada provinsi yang lebih padat, tapi dia beridentitas satu. Saya ambil contoh Jawa Tengah, sukunya Jawa, bahasanya Jawa. Aceh, Lampung sekalipun, sukunya Lampung, adatnya Lampung, bahasanya Lampung, nama provinsinya Lampung. Nah kita ini Sumatera Selatan terdiri dari 9 batang hari, beraneka ragam suku, adat, budaya. Maka ketika persepsi kita tidak menyatu, ini hanya berupa onggokan-onggokan kecil saja. Untuk itu acara hari ini acara yang sangat penting dan saya anggap sangat sakral, di mana kita bertemu. Dari mulai aksara kita, sebutannya pun berbeda. Kalau Jawa Hono Coroko, semua Hono Coroko. Kalau kita Kaganga, di sana ada Kegenge. Sudah berbeda dialeknya pun, cara lafaznya pun berbeda. Ini yang harus kita satukan. Ini kekuatan. Saya mengutip apa yang dikatakan Pak Sariel tahun 2007. Perbedaan kita ini adalah satu kekuatan. Di saat itulah diinisiasi paguyuban dari adat dan budaya, dan itu terpelihara Pak Sariel. Tapi kita yang paling penting adalah mewujudkan cita-cita luhur dari para pendahulu kita. Mulai saat ini saya minta identitas setiap bangunan itu berupa tanja. Ini yang paling menyatukan kita. Kita boleh punya tutup pudang, boleh punya topi yang berbeda-beda, tapi yang menyatukan ini tanja. Mulai saat ini Geria Agung juga gapuranya sudah saya jadikan tanja gitu. Jalan tol kita jalan tanja. Kita harus bangga dengan, dan ini pemersatu kita. Setiap tamu datang, tamu kehormatan, pasti saya kasih tanja. Kalau kita bicara corak kain saja berbeda, tapi kan ini menyatukan. Berikutnya tentang pelaksanaan pesta-pesta pernikahan, hitanan, lamaran, yang sebagian besar sudah sangat melenceng dari apa dulu yang diwariskan oleh para leluhur kita. Kita bangga dengan modernisasi. Saya tidak pernah menolak modernisasi, tapi saya ingin adat dan budaya kita tetap bertahan, tidak tergusur oleh itu. Kita boleh
saat ini bersaing dengan IT. Tapi kita tidak boleh meninggalkan ini. Maka saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang peduli terhadap adat. Rame ing gawe sepi ing pamrih nih kalau kata orang Jawa. Gawenya banyak, pamrihnya dak katik. Tapi kita bangga, kita bisa mewariskan aset non fisik ini kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah bicara tentang adat, kita juga harus menghilangkan ego kita. Kalau kita sudah menyatu dalam sebuah wadah yang namanya Sumatera Selatan, bahwa di sini ada suku-suku tambahan yang semuanya saya anggap sebagai warga dan penduduk Sumatera Selatan. Kalau kita lihat tampilan tadi di layar, ada tambahan suku India, Tionghoa dan lain sebagainya. Kita harus terima itu sebagai hasanah kebudayaan yang menjadi kekayaan bagi kita. Maka di setiap kegiatan kita jangan pernah tinggalkan apapun, satu pernik saja yang bernadakan, baik itu kesenian lagu, tari, atau itu juga dalam yang paling penting adalah perilaku. Kita bangga jadi orang Sumsel. Jadi kepada Pak Albar, dosen saya, guru saya, apa yang Bapak ajarkan dulu kepada kami, tidak sia-sia. Tapi ini tidak cukup pada level provinsi dan kabupaten saja. Kita juga harus aktifkan kepengurusan adat kecamatan sampai desa. Meskipun dia sebagai lembaga non formal, tidak ikut di dalam pemerintahan, tapi dia harus selalu terlibat dan ada. Saya menginisiasi untuk kepengurusan di tingkat kecamatan namanya pesirah adat. Ini juga untuk mengingatkan kita. Bukan ketua adat kecamatan, tidak. Hanya karena undang-undang yang menghapuskan, Undang-Undang nomor 5 tahun 79 menghapuskan pasirah itu. Tapi sebenarnya rohnya masih ada. Jika ini terbentuk, maka paling tidak bisa mereduksi permasalahan-permasalahan di lapangan. Sengketa tanah misalnya, banyak belum selesai karena ketidakpahaman dari pengejawantahan hukum-hukum adat termasuk masalah tanah. Apa yang dimaksud hak ulayat, bagaimana orang yang berhak, siapa yang berhak membagi. Maka untuk itu pekan adat ini, saya mohon maaf, ini belum maksimal saya anggap, tapi sudah lumayan sebagai wujud bahwa kita serius. Kita serius. Ini identitas kita. Tapi siapapun warga yang sudah berdomisili Sumatera Selatan, dia menjadi bagian kita. Nah, Pak Albar dan seluruh tokoh yang hadir di sini, saya akan buat ini menjadi prioritas utama, tapi tidak juga menjadikan kita kolot. Bahwa kita bukan orang kolot kalau kita berpakaian seperti ini. Kita tidak menjadi orang kolot kalau kita sopan seperti layaknya orang Sumatera Selatan. Nah, ini kita harus bangga. Bolehlah kalau ini umum, misalnya di acara pernikahan pakai baju pengantin cap blando yang pegang-pegang wong 7 meter panjang, bolehlah, enggak apa-apa. Cuman jangan tinggalkan juga dalam satu session adat kita. Jangan ditinggalkan ya. Kakek sangku wong Belando kawin di Palembang. Saya khawatir jujur saja.
Maka benteng-bentengnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang masih peduli. Pak Saryal, teruskan Pak Saryal. Paguyuban Nusantara Bersatu itu adalah ide brilian. Kita tidak menganaktirikan satupun adat dan budaya yang ada di Sumsel ini. Semua menjadi anak emas bagi kita. Yang penting kita punya pertahanan terhadap kearifan lokal kita. Kedua, masalah pekan budaya, bukan bahasa. Hari ini juga akan kita buka bulan bahasa nasional yang seyogyanya pada 28 Oktober kemarin. Kita bersamakan dengan ini agar kita bisa mendiskusikan banyak hal terkait dengan bahasa-bahasa yang ada. Saya minta pada dinas tertentu, OPD tertentu sudah mulai menganggarkan yang memadai, bukan asal-asalan. Ini mumpung ada ketua DPRD. Dari mulai kamus bahasa, dari bahasa Col, bahasa Musi, bahasa Komring. Komring itu 51 desa dan 51 dialek. Jadi jangan ngomong Komring itu Komring satu. Bahasanya 51 dialek. Dari Batu Raja Bungin sampai Gunung Batu. Dari R-nya yang R, E sampai R. Jadi jangan Komring saja. Kalau bicara bahasa, ini perlu dibedah. Saya minta ada laboratorium bahasa ini. Kita aktifkan kebudayaan kita. Kemarin saya buka juga di museum dengan penuh rasa bangga. Ada orang-orang yang masih peduli. Ada Sultan Mahmud Badarudin IV hadir juga dan banyak tokoh lagi. Saya terima kasih. Bersusah payah mewujudkan kita di Sumsel. Tapi ini alat pemersatu. Perlu saya pertegas, ini alat pemersatu, bukan alat untuk memecah belah bangsa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saking semangatnya ini aku kalau sudah ngomong adat budaya ini, maka aku ketika ditunjuk dari Kesultanan Malaka untuk menjadi ketua DMDI di Indonesia ini, dunia Melayu, dunia Islam Indonesia, saya bersedia. Karena ini merupakan kekuatan bagi kita. Terima kasih atas segala kepedulian ini. Terima kasih Bang Sumsel. Terima kasih semua yang terlibat di sini. Terima kasih juga yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikiran. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020 sekaligus membuka bulan bahasa di Sumatera Selatan. Dengan ini kita mulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu agak bingung membedakan mana sajak, mana deklamasi, mana puisi. Tapi yang jelas bacok ya. Mudah-mudahan maksudnya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Taman untuk semua makhluk. Kami menyadarinya ketika kaki-kaki mereka sudah merayap pada mal-mal di kota kami. Saat suara angin begitu kencang merampas telinga kami, sementara anak-anak kami sudah tidak lagi bangga untuk menyusu pada tanahnya sendiri. Aku termenung di mana
bara para pahlawan yang dahulu pernah menjadi darah tumpah, nyawa melayang, kota terbakar, dan bumi hangus. Kami merindukan jiwa dan darah para pahlawan yang rela menghentikan nafas yang mengalir di tubuhnya demi menjadikan negeri ini udara yang bebas. Kami ingin sebuah taman bersama seperti Taman Sri Setra 14 abad silam. Sebuah taman untuk semua makhluk bumi. Jejak Sriwijaya sudah mengajarkan kepada kami tentang taman aneka bunga, aneka buah, aneka makhluk. Taman indah yang beragam-ragam, tapi satu jua itu. Di tanah yang dahulu diberi pupuk darah dan udara kebebasan hidup para pahlawan. Taman yang dibangun atas janji raja memakmurkan seluruh rakyat. Palembang, November 2020. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haji Herman Deru. Izin berkenan Bapak untuk dapat menggoreskan kuas pada nafas, dan izin berkenan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan mohon untuk dapat mendampingi Bapak Insinyur Syahrial Usman, PLT Bupati Ogan Ilir, dan juga FKPD atau yang mewakili, dan satu pelukis senior ya. Iya. Bapak Hermawan, kami persilakan. Ya, Bapak dan Ibu, sebentar lagi Bapak Gubernur akan membereskan kuas pada kanvas. Kita mulai dari hitungan ketiga dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Di mana nanti akan dilukis wajah Bapak Gubernur dengan tulisan Kaganga ya. Oleh 9 pelukis yang menandai batang hari 9. Silakan diabadikan. Muat lagi ya si ini. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu mungkin tidak bisa menyaksikan secara langsung. Dapat kami informasikan saat ini. Ya, sudah selesai Bapak Gubernur membereskan sesuatu. Dengan foto bersama, izin berkenan. Ya. Para Forkopimda yang hadir sama pelukis senior, kami persilakan kita akan abadikan dengan foto bersama sebagai tanda kebersamaan kita di acara pembukaan Pekan Adat Sumatera Selatan tahun 2020. Iya. Dan untuk goresan kuas pada kanvas tadi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan akan dilanjutkan lukisannya dengan 9 pelukis kita tentunya. Dan kami informasikan juga untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir bahwa nanti setelah ini akan dilanjutkan dengan penampilan karnaval budaya Nusantara ya. Dari Aceh sampai Papua yang ya. Ya, lumayan ramai. Bapak Ibu yang teman-teman peserta karnaval, Bapak Gubernur akan ke sana persiapan untuk foto bareng. Silakan sama-sama untuk mempersiapkan diri sebagai berdiri. bentuk apresiasi penghargaan tentunya oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, di mana para peserta karnaval ini yang sudah siap ya dari Bapak dan Ibu, tadi. betul sekali, karnaval tentu busana adat dari daerah masing-masing. Ya. Nanti kita juga akan saksikan bersama-sama Bagaimana penampilannya tentunya. Betul. Karena
kesibukan Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang setelah ini beliau akan lanjut ke Pali dengan perjalanan yang lumayan agak jauh ya. Karena di Pali pun saat ini sudah menantikan Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Jadi nanti Bapak Gubernur Sumatera Selatan akan lebih dulu pamit ya dari acara ini. Namun untuk yang lain, hadirin seluruh tamu undangan kami mohonkan untuk tetap bersama dengan kami tentunya di sini, karena nanti kita akan menyaksikan berbagai pentas ya adat Sumatera Selatan tentunya, yaitu karnaval budaya Nusantara, para seniman-seniman betul, juga, ada pembacaan puisi dan lain sebagainya. Dan Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali bahwa pada arena Pekan Adat Sumatera Selatan ini banyak sekali kegiatan dilaksanakan selama 1 pekan. Antara lain ada rembuk adat, demo melukis, karnaval busana adat yang diselenggarakan hari ini, pagelaran tradisi lisan kabupaten kota, kemudian juga ada pelatihan aksara, lomba melukis model berpakaian adat, lomba musikalisasi, dan juga lomba permainan rakyat. Betul, jadi banyak sekali pementasan yang akan kita hadirkan untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, konferensi pers sebentar. Mari kita saksikan saat ini sedang bersiap-siap karnaval busana adat yang akan ditampilkan dari kelompok paguyuban, terutama dari kabupaten kota, yang akan tampil Bapak dan Ibu. Langsung saja kita sambut, inilah busana adat dari daerah Kompring. Iya, silakan Bapak Ibu, khususnya dari masyarakat Kompring. Ini adalah busana adat pernikahan dari Ogan Kompring Ulu Timur umumnya dan Desa Mendayun khususnya. Salah satu pakaian adat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Ogan Kompring Ulu Timur di Desa Mendayun, merupakan salah satu warisan nenek moyang dahulu dari Kerajaan Sriwijaya yang turun di kita sebagai warisan agung yang di dalamnya mempunyai makna sangat tinggi. Sebagai salah satu adat dan budaya yang penuh dengan nilai keindahan dan unsur syariat agama. Pakaian pengantin perhiasan pasangko adalah bagian pertama mahkota atau pengantin yang dipakaikan di atas kepala pengantin perempuan, bermotif bunga, biasa disebut serumpun bunga mas atau bunga mas cahaya bulan, serta bunga beringin raya terdiri dari bunga cempaka, kelapa setandan, dan kembang goyang. Bagian lainnya ikan pinggang atau sabuk penting, baju kurung lengan panjang yang membedakan pakaian pengantin lainnya di Sumatera Selatan, yang memakai baju lengan pendek bermotif bunga bintang dibalut selendang songket bersilang bercorak benang jantung, memakai kalung penutup dada bermotif bunga teratai dengan memakai kain songket sebagai penutup bagian di bawah, memakai gelang di bagian tangan bermotif ular bertanda untuk pengantin perempuan dan gelang 10 untuk pengantin laki-laki. Di bagian kaki memakai alas kaki atau sandal setelah zaman dahulu biasa dipakai putri Kesultanan Palembang Darussalam. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekarangnya kita saksikan berikut ini busana adat Besemah Tue dari kota Pagaralam. Diilhami dari banyaknya peninggalan bersejarah berupa batu megalit di tanah Besemah. Baju adat Besemah Tue dari kota Pagaralam diilhami dari banyaknya peninggalan bersejarah batu megalit di tanah Besemah. Pada baju adat Besemah, pria memakai kain dari serat kayu perlong dengan aksesoris lempang sebelah kanan yang melambangkan kegagahan pria Besemah, ditambah dengan mahkota, kalung, gelang, dan keris pusaka. Bapak Ibu yang kami hormati, kita saksikan juga pada baju adat Besemah Tue wanita tampak
memakai kain kemban dengan selempang menyilang di dada sebagai filosofi benda dan pengaruh negatif serta menjaga kesucian dan kehormatan seorang wanita. Aksesoris kepala memakai mahkota beringin kembang ayun sebagai sebuah lambang kemakmuran masyarakat Besema. Berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan hadirkan basi pakaian adat. Berikut ini adalah busana atau pakaian adat dari Gorontalo. Gorontalo. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Manado dan Makassar. Sebelum masa penjajahan, keadaan daerah Gorontalo dibentuk kerajaan-kerajaan dengan sebuah pohoalaa yang dipimpin oleh seorang raja disebut Olomia dan mempunyai baju kebesaran salah satunya seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan Bapak dan Ibu semua, di seluruh 19 wilayah hukum ada Indonesia, Gorontalo menempati urutan ke-9 dengan falsafah adat bernuansa agama Islam yang kuat dengan istilah adat bersendi, sara bersendi Al-Quran. Busana perempuan memakai baju kurung dengan lengan panjang disebut galenggo. Dahulu baju ini salah satu yang dipakai sang ratu dalam tiap pertemuan para maharaja. Dan kita lihat di bagian kepala terdapat tusukan kembang disebut sunti atau sunting, dengan makna seorang wanita merupakan lambang kehormatan yang selalu untuk dilindungi. Dan selanjutnya yang berbahagia, busana adat Palembang dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Ya. Kita saksikan saat ini. Ini adalah bujang gadis Palembang, di mana memang Cek Ayu dan Cek Bagus. Ya. acara Tentu pakaian adat Palembang ini seringkali ditampilkan pada saat ada acara resmi, acara kenegaraan, atau juga acara adat, ya. menyambut para tetamu yang telah hadir dan Betul. berkunjung ke Kota Palembang, Sumatera Selatan tentunya. Ya. Dan ini adalah pakaian Aesan Pak Sangko, di mana Aesan Pak Sangko bercirikan pakaian tertutup dengan pengantin perempuan berbaju kurung dari songket dan pengantin laki-laki mengenakan jubah. Di Ya. kepala pengantin perempuan terdapat hiasan bunga cempako, kelapa setandan dan kembang goyang. Di kening adalah mahkota Pak Sangko bermotif bunga teratai dan mawar, ditambah pula jejuntai yang disebut geber. Tak lupa melati karangan menghiasi kepala. Iya, Bapak Ibu, ciri khas kita saksikan, songket adalah merupakan salah satu kebanggaan dari Kota Palembang, dan juga ada ciri khas teratai yang dikenakan di dada, busana adat yang dikenakan oleh wanita. Ya, di dada ditutupi dengan terate, dilengkapi kalung tapak jajo tigo susun. Iya, Dengan dalam juga kapok jago tigo susun. Dan juga menggunakan gelang sempuru, gelang kayu dan gelang ganding, ditambah dengan sapu tangan segitiga yang terbuat dari peludru merah dengan salah satu sisinya bertabur kelopak bunga melati dari emas. Di pinggir sapu tangan ini terdapat rantai dan juntayan bandul dan lempengan logam berbentuk wajik dipakai mempelai perempuan. Di telunjuk sebelah kanan di pinggang akan berlilitkan penting emas. Terima kasih Cek Bagus, Cek Ayu Palembang, dan kawan-kawan. Kita akan saksikan penampilan berikutnya. Ya, busana adat apakah yang akan tampil kita? Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu hadirin untuk karnaval busana adat Kombring bersama Gorontalo dan Palembang. Baik, selanjutnya kita akan ikuti penampilan karnaval budaya Nusantara. Yang berikut ini adalah dari Aceh. Ya, paling ujung Pulau Sumatera dari Aceh. Bapak dan Ibu, inilah busana adat dari Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Bapak dan Ibu. Ya, pakaian adat Aceh baik laki-laki maupun perempuan memiliki ciri khas tersendiri, dan pakaian ini konon menunjukkan status sosial dalam masyarakat Aceh pada zaman dahulu. Busana adat pria yaitu pakaian linto baro merupakan busana adat yang diperuntukkan bagi laki-laki. Mulanya busana ini digunakan untuk menghadiri
biasa adalah pakaian adat Aceh berupa baju yang ditenun menggunakan benang sutra. Baju mengkasah biasanya berwarna hitam, ya seperti yang dikenakan pada saat ini Bapak dan Ibu. Hal ini dikarenakan masyarakat Aceh mempercayai bahwa warna hitam ialah sebuah lambang kebesaran. Tepuk tangan untuk Aceh, Bapak dan Ibu. Dari Aceh, selanjutnya kita ke Provinsi Bengkulu. Ayo Pak Son. Oke, Provinsi Bengkulu dikenal juga dengan sebutan The Land of Rafflesia atau Tanah Rafflesia. Dan Bengkulu adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang terletak di bagian barat daya. Berdasarkan sejarah, Bengkulu awalnya terdiri dari banyak kerajaan seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Patulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, dan sebagainya. Pakaian adat Bengkulu yang disebut Renjang Lenong merupakan pencampuran dari Melayu Jambi, Melayu Riau, Melayu Deli, Palembang, dan Lampung. Campuran ini menghasilkan pakaian Melayu yang memiliki keunikan dari ciri khas tersendiri. Sedangkan pakaian adat pengantin Bengkulu memiliki kesan mewah dan megah. Warna yang mendominasi pakaian adat pengantin adalah warna keemasan. Terima kasih dari Persatuan Masyarakat Bengkulu dari Nusa Selatan. Ya, Bapak dan Ibu, dari Bengkulu kita ke Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Torong semua basudara, baku-baku baik, baku-baku saya, tapi jangan baku-baku hantam. Jangan itu ya. Inilah Bapak dan Ibu dari Sulawesi Utara. Tentu kita jika berbicara pakaian dari Sulawesi Utara, maka tidak bisa berlari dari suku Minahasa Kawanua. Bapak dan Ibu, Kawanua atau suku ini mendiami wilayah di semenanjung Sulawesi Utara, sehingga suku Minahasa Kawanua memiliki pakaian adat yang khas. Pada zamannya suku Minahasa memintal sendiri kapas untuk dijadikan sebuah kain, dan hasil dari kain itulah yang dinamakan dengan bajang. Pakaian adat yang dikenakan pria sendiri merupakan pemuka adat yang didominasi dengan warna hitam dan warna kuning keemasan. Pada bagian motifnya yang membuat pakaian ini semakin cantik, serta dikombinasi dengan topi warna merah. Pada bagian topinya juga terdapat ukiran motif kuning keemasan sehingga menyatukan seluruh penampilan. Ya. Terima kasih dari Sulawesi Utara. Nomor 2. Selanjutnya kita menuju ke Rama Bali. Oke. Inilah Bapak Ibu salah satu pakaian khas adat dari Bali. Dimana kita ketahui Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi wajah Indonesia. Bukan tanpa sebab, karena daerah berjuluk Pulau Dewata ini memiliki segudang kekayaan alam dan kekayaan budi luhur yang melimpah. Salah satunya adalah pakaian adat Bali yang menjadi identitas masyarakat Bali. Pakaian tradisional Bali sangat dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Dan baju tradisional ini selalu digunakan dalam upacara keagamaan dan kebudayaan. Ya, Bapak dan Ibu, tentu salah satu tarian khas dari kota Bali ini saat ini tengah diperagakan. Inilah salah satu tari khas dari Bali. Selain ada tari kencang, juga ada pendat yang ditampilkan barusan Bapak Ibu. Filosofi pakaian adat Bali pada dasarnya bersumber pada ajaran Sang Hyang Widi, di mana Tuhan diyakini memberikan keteduhan, sebuah kedamaian dan juga kegembiraan bagi umat Hindu yang mempercayainya. Terima kasih dari Terima kasih, Bali. Kita lanjut lagi dari Bali, kita menuju ke Betawi. Ya. Oke. Abang None Betawi. Bapak Ibu, salah satu ciri khas juga pakaian adat yang ditampilkan dari Provinsi DKI Jakarta. Ini musiknya musik tanjidor ya. Memang biasanya kalau musik tanjidor ini untuk menandakan bahwasanya ada suatu acara pernikahan di tempat tersebut. Sekali. Inilah
lagu khas yang sering kali kita dengarkan kita. Ini dia si Jali Jali. Ya. Terima Ada Bang kasih. Mandra di sana ya. Oke. Terima kasih dari Betawi. Habis Betawi kita langsung menuju ke Ya, dari Betawi kita segera tampilkan, kita undang, inilah busana adat dari Puja Suma. Pak Saimin, Pak De. Bos De. Pak Saimin, hello. Dia nak tampil ni, jadinya anak. Baik, pakaian ini yang masih sering dipakai sampai dengan saat ini adalah pakaian pengantin adat Sunda. Itu ya, adat Sunda ya. Baju pengantin wanita suku Sunda terinspirasi dari busana yang dipakai oleh putri-putri kerajaan Sunda di masa lampau. Baju pengantin wanita Sunda berupa kebaya berokat, bawaannya menggunakan batik ketat loreng emek rada. Jadi aksesoris tambahan juga menunjang baju pengantin wanita Sunda berupa mahkota perhiasan yang bernama singer yang memiliki makna kehormatan. Ya, Bapak Ibu Puja Suma menampilkan busana pakaian adat Sunda. Tampak baju pengantin untuk pria Sunda menggunakan baju adat pengantin yang bernama jas buka prang wedana. Ya, memang betul ilustrasinya dari musik Jawa, tapi yang ditampilkan adalah pakaian adat dari Sunda. Ya, Bapak dan Ibu, dengan warna yang cocok dan senada kebaya yang dipakai oleh kedua pengantin, kita saksikan betapa serasinya mereka berdua. Ita, Ya, ini pengantin lama kayaknya. pengantin Ya. Pak, pengantin Bali. Pengantin Bigen ya, terima kasih. Dari Puja Suma, jadi wakil Sunda, Ya, kita menuju ke NTT. Oke. Wah, selamat. Selamat. iya, Bapak dan Ibu, tadi dari Puja Suma sudah tampil dengan pakaian Jawa, dan berikutnya kita menuju ke Nusa Tenggara Timur. Lagunya. Lagunya Bae Sonde Bae. Bae artinya baik, sonde artinya tidak. Jadi lagu ini mengandung artian yang lebih dalam, yaitu suatu ungkapan cinta kepada tanah air, tanda kelahiran. Sejelek apapun perkataan orang tentang tanah kelahiran kita, kota apapun itu, bagi kita kota itulah yang terbaik. Saat ini ditampilkan merupakan busana dari daerah Larantuka dan daerah Maumere. Jadi merupakan dua kabupaten yang berbeda, namun demikian bukan berarti kita harus membenci perbedaan. Perbedaan itu sangatlah penting, bahkan jika harus memilih adanya perbedaan dirasa lebih baik daripada adanya persamaan. Ibarat pelangi yang berbeda-beda warna namun bisa memberikan keindahan bagi yang melihatnya. Selanjutnya, kita menuju ke Batak. Oke. Asosiasi Seni dan Budaya Batak Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Asa Bapa. Iya, Ya, dari Batak, Bapak Ibu, Horas Batak, Horas Jua-Jua. dengan bangga mengenalkan ulos sebagai simbol yang sangat sakral bagi suku Batak. Ulos adalah sesuatu alat yang dibuat oleh suku Batak sebagai simbol ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini kami mengenalkan mereka bersama pemuda-pemudi Asa Bapa. Ya, Bapak dan Ibu, ulos yang dipakai perempuan adalah sadung. Kemudian ulos sadung dimaknai oleh suku Batak sebagai simbol sukacita dan pertanda motivasi penyemangat dalam suatu keluarga agar tetap bersukacita dalam melakukan segala aktivitas. Kemudian sortali adalah sejenis ikat kepala yang berasal dari kebudayaan Batak. Sortali juga menunjukkan sakralnya budaya Batak dalam sebuah pernikahan, di mana sebuah kesucian dalam pernikahan dan kesatuan pengantin sesuai dengan adat istiadat Batak. Terus dipakai laki-laki adalah ragi hotang dan ragi hidup.
tapi pulang-pulang ya dimana istilah kita mengatakan bahwa dia telah dewasa dan siap untuk berumah tangga. Baik, selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, ya. Dari Makassar, Bapak dan Ibu. Ini busana paguyuban Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan adalah salah satu baju adat yang sudah tersohor hingga mancanegara sejak dahulu kala, yaitu jas tutup untuk pria dan baju bodo untuk wanita. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, baju bodo merupakan sebuah pakaian tradisional seperti yang kita saksikan saat ini untuk perempuan pada suku Bugis Makassar yang diperkirakan sebagai salah satu busana tertua di dunia sejak pertengahan abad ke-9. Dan sesuai dengan namanya bodo, berarti pendek. Baju ini memang dibuat berlengan pendek dan Beda arti dengan di Palembang ya, atau beda. di Indonesia Pak, dengan Betul. bahasa bodo ya. Ternyata kalau di Sulawesi Selatan itu bodo itu berarti pendek. Ya. Dan Bapak Ibu, busana ini dipadukan juga dengan selai sarung tenun. Tentu sarung tenun itu sutra yang menutupi bagian pinggang ke bawah sampai dengan ke badan. Dalam penggunaannya memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta perempuan memakainya. Warna jingga untuk perempuan berusia 10 tahun, jingga dan merah darah untuk perempuan berusia 10 sampai 14 tahun. Iya, terima kasih dari Paguyuban Sulawesi Selatan. Nanti pulang bersama-sama, kita makan ikan bersama-sama ya. Sulawesi Selatan ya, makan ikannya jauh banget. Udah lapar ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke Provinsi Sumatera Barat. Ya, Bapak Ibu, inilah Uda dan Uni dari Provinsi Sumatera Barat. Akan segera kita saksikan. Ini adalah salah satu busana adat dari kota Minang. Hiasan kepala yang digunakan para perempuan bernama suntiang. Suntiang taram berasal dari kenagarian taram payakumbuh. Dua macam perhiasan juga menjadi hiasan kepala yang biasa disematkan. Yang pertama adalah hiasan yang menjuntai, terletak di kanan dan kiri, yang disebut dengan kote-kote. Sedangkan penghias yang berbentuk seperti kalung diletakkan di dahi yang disebut dengan lacang. Busana perempuannya mengenakan baju kurung. Kostum ini merupakan hasil akulturasi agama Islam dan budaya Minangkabau. Kita saksikan berpotongan longgar dan panjang menutupi lekuk tubuh. Baju kurung yang dimaksudkan sebagai simbol untuk menjaga harga diri dan martabat perempuan sebagai calon ibu yang niscaya juga akan menjaga nama baik dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu, pakaian laki-laki detak salua atau destar adalah sebuah penutup kepala yang biasanya didirikan untuk membuat kerutan. Kerutan yang dikenakan deta melambangkan bahwa sebagai seorang tetua saat akan memutuskan suatu perkara hendaknya terlebih dahulu ia dapat mengerutkan dahinya untuk mempertimbangkan segala baik dan buruk dari setiap hasil sebuah keputusan. Kalau zaman dulu busana adat ini biasanya kita waktu zaman sekolah ya, Ya. sudah agak hilang tradisi itu, dan sekarang kita kembali untuk menghidupkan kembali tradisi Ya, betul. pakaian adat tentunya yang ada di Indonesia. Terima Baik, kasih Udara Uni Rancak Mana. rancak mana? Selanjutnya kita menuju ke Sunda. Ini Sunda. Sunda, oke. Kalau tadi berarti Jawa Tengah. Jawa Tengah yang tadi yang pertama kita saksikan Bapak dan Ibu. Silakan adik dari Busana
pakaian adat Sunda. Jawa Barat, Bandung, kumada mang. Mangga tuh. Pakaian yang sederhana, biasa kita lihat tentunya juga dengan kebaya, dan sekarang itu sudah dimodifikasi ya, yang pasti dengan batiknya, kain batiknya khas Sunda tentunya, dan siger yang ada di kepala mempelai wanita juga merupakan ciri khas dari pakaian adat dari Sunda. Terima kasih. Dari Sunda kita menuju ke ini India. Apa ini? Hindi. Oke, Hindi silakan. Kalau penampilan baju adat Hindi ini sesuai dengan lagu biasanya ya. Lebih lama penampilannya itu ya. Dengan ciri khas yang pasti kita ketahui. Baju Hindi dengan kain Hindi yang daripada kita saksikan Bapak dan Ibu, semua penampilan mereka ini seringkali ditampilkan pada saat acara-acara tertentu, acara resmi, acara-acara adat. Bapak Ibu, inilah salah satu tarian yang mereka tampilkan. Pakistan dan India terima kasih rekan-rekan, saudara-saudara kami. Baik, ada satu lagi persembahan pakaian adat Tionghoa, Changchu. Iya, Changchu. Lagunya dong, lagunya dong. Kisah ulung licin-licin 55. Baik, ini adalah sekilas tentang pakaian adat Tionghoa yang sekarang saat ini diperagakan. Pakaian tersebut disebut Hanfu, juga disebut Hangzuan ataupun Huafu. Adalah busana tradisional bangsa Han Tionghoa yang berasal dari Tiongkok. Istilah Hanfu berasal dari buku Han. Busana Hanfu telah dikenakan selama berabad-abad sepanjang era kekaisaran masa dinasti Tiongkok dan memiliki sejarah yang panjang dan memiliki model dan variasi yang kaya. Terima kasih. Xie. Iya, luar Oke. biasa. Jadi pada saya berguna dia bincang kata bincang ucapan. Mak itu kita tutup. Besta benar serampang buang-buang tidak pelubuk sindali. Ditirau tiada dapat diraba keluati. Serampang buang-buang adi.
Kampung Selindung sejagan jagan badan setakar kalu umat Padang jadi tumpuan, ada marah, ada pada bertingkah pula, ada yang ku jangan melangkah salah, kalau salah tak terguna sebab ada kata ucap bagi deraja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betas gunung meripat badang pantang bebudi salah, kalau salah suruman kundu adalah menyatik lagi seiman, kedua iman, ketiga iman, keempat nyempurna, sahadat empat akil balik kanjeng Islam kepada ibu, Islam kepada bapa, sembah kepada guru Muhammad bersiang badan melingkat sang berdaya di ikan kari wal kadi kederi kayeri sedih nalillahi ta'ala. Untuk itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para pemuka adat atau tim gubernur yang sudah berangkat ke Bali beserta jajarannya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ternyata di dalam hidup ini yang namanya kaum papa atau kaum marginal, katakanlah kaum tertindas, di zaman kapanpun mereka selalu ada, dan mereka melihat, mengamati tindak tanduk tingkah laku kita sebagai manusia, dan mereka tidak bisa kita abaikan, dan kita tidak bisa menjadi apatis terhadap keberadaan mereka.
Maka satu puisi karya Presiden Penyair Indonesia Sutarji Kazum Bahri, judulnya Tanah Air Mata. Dan hari ini saya berdiri di sini mewakili kaum marginal tersebut untuk masuk ke dalam diri mereka. Judulnya Tanah Air Mata. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik megah etalase gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan berita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Saya belum puas, artinya belum puas. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman mata air kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, ya, ini mau honor dulu lah. Oke, terima kasih. Ketua adat baca puisi. Baru dikasih barusan. Mencoba. Sebagian ada dalam pakaian. Aku ini karya Supati Joko Darmono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan syarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Silakan Bung Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kotaku. Kotaku, wajahmu kuyu dan kering. Air sungai Musi yang keruh kecoklatan bersimbah sampah di hatinya. Meski sawah, ladang dan rimba memeluk kasih, hanya kertas catatan yang mendata kehijauan itu sebagai cerita. Masih ingatkah sungai Musiku
menampung perahu-perahu buahan di bibir sungaimu yang begitu pedih dan sedih. Oh, nanas, jeruk, pisang dan manggis hanya cerita berlumpur hitam yang hanyut ke hulu musim. Kotaku, Jangan balik dulu, aku sini lagi. sebesar cerita 20 tahun lalu wajahmu berombak karena gedung rel kereta dan jalan aspal pun penuh gelombang. Inikah wajah modern itu yang sibuk mengejar kata-kata dalam puisiku? Karena wajah kotaku dulu telah terpotong-potong sebagai cerita nenek moyangku. Apa resolusinya? Apa resolusi Kotaku, keputusan? rambutmu penuh uban di ujung hulu. Jembatan musiku karena sosok pampasan perang yang tegak kokoh hanya sebaris puisi sebagai barang tua yang bisu tak bicara. Yo. Radar. Ya. Aku minta kasih radar. Inikah wajah modern itu? Ia menggapai-gapai menjerit, ingin berteriak bahwa sungai musiku adalah lumpur-lumpur kekecewaan yang mati di dalam perasaan hatiku. Lalu mereka pernah bicara tentang apa? Bahwa kotaku adalah korban dari keserakan orang-orang yang melahap segala apa yang ada di dasar kota ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Anton Narasoma. Selanjutnya Cik. 1, 2, 3. Puisi tanpa catatan. Angin judulnya. Jikalau kau bertembus sepoi-sepoi mata, aku terbuai. Jikalau kau masuk ke mataku menjadi mata angin. Namun jikalau kau keluar dari tempat yang tersembunyi, maka dia akan Saya, bila taatnya tiba, aku akan tetap tegar, mendapatkan segala satu harapan yang telah ditimpakan oleh Yang Maha Kuasa. Apabila kita semua telah meniti segala sesuatu langkah yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan semuanya tercapai. Burung pelatuk mengetuk pintu, mata ngantuk kopi belum metu. Bunga cempedak, bunga nangka tumbuh di pulau yang kita cinta. Inilah adat istiadat yang kita cintai, yang telah diketuai oleh Bapak Ahmad Alfa. Kado. Terima kasih. terima kasih Pak Hidayat Komsu. Woi boleh lah, memang sesuai dengan asisten kita ini budayawan ini. Bapak dan Ibu, Bung Warman kita kenal juga salah seorang penyair dari kota Palembang, akan mempersembahkan puisi. Benar-benar puisi. Kalau tadi Pak Hidayat Komsu itu lain, itu pantun di puisi-puisi kan. Puisi saya 10 tahun yang lalu. Kabar angin. Terus. Ya. Masih ya. kabar angin kalau kau bertembus. Setelah waktu mengukir pada prosa panjang, maka tuturan pun mengalir melewati milenium abad ini. Tapi penyair mengusung lakon tak kenal syukur, berkelana hingga jagat maya, menuliskan takdirnya sendiri, memberi tanda pada setiap perhentian
berlanjut ke perhentian berikutnya. Kini cerita belum jua selesai. Babak demi babak tak pernah berakhir, mengisi ruang kosong pada setiap perjalanan, seperti kisah keabadian dan kematian, menyisakan beberapa nama sebagai masa lalu. Lalu setiap kita melepas diri atas peran sesungguhnya, tanpa sutradara, tanpa sang primadona. Bahkan segelas kopi dan semangkuk mie instan adalah saja tentang sebuah pilihan kesadaran dan setumpuk banyolan. Sementara gumpalan asap nikotin di hidung mengepul gelas bergulung di atas kepala, hingga Jibril pulang terpingkal-pingkal setelah meninggalkan sekeranjang cerita dari langit. Palembang 2009. Terima kasih Bung Warman. Ya, Tepuk tangan dulu hadirin. Staf khusus Gubernur Bidang Pariwisata. Ini puisi yang baru selesai dibuat. Padamu semua berlabuh. Buat karya Aisyah Khazanah Miwa. Siapa asing dengannya? Iya, dia Bupati 25. Lahir di masa Orde Baru, dikenal hingga 2020. Masyarakat sampaikan keluh kesah. Salam sapa selalu menyertainya. Kerja keras dilakukannya agar masyarakat mencapai kesejahteraan. Belitung tanah kelahirannya sebagai pemimpin tahan retakan. Gigih melekat dalam raganya, peluh keringat diteteskannya demi provinsi emas yang dipimpin olehnya. Dialah putra sang pesira jantan. Palembang 27 Oktober 2020. Terima kasih. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan Bapak Ajis Kemis.